Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bakti Gunawan, Widyasuara dari P4TK PBL Medan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita. Topik utama kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pengaturan material dan pengaturan titik nol untuk benda yang akan dikerjakan nanti melalui proses pengaturan toolpath di Mastercam X5. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggambar gambar dua dimensi. Selanjutnya, bagaimana caranya kita melakukan pengaturan material? Mari sama-sama kita diskusikan bareng di sini. Bapak Ibu sekalian, pertama kita pilih dulu mesin tipenya, ya. Kita klik di sini mesin tipenya. Kita pilih mill, artinya milling. Kita gunakan saja default saja untuk sementara, karena masih banyak lagi pilihan yang lain. Namun untuk latihan kita boleh gunakan saja default. Maka mesin group akan masuk ke toggle operation manager. Berikutnya kita lakukan pengaturan material. Sebelumnya saya ingin mengajak dulu kepada bentuk benda kerja yang ingin kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini benda kerjanya akan kita buat. Kita sudah menggambarkan gambar dua dimensinya. Berdasarkan gambar ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir sebetulnya, kira-kira materialnya, bentuknya apa yang tepat untuk benda kerja seperti ini. Kalau saya berpikir yang paling tepat itu adalah berbentuk lingkaran. Namun demikian berbentuk persegi juga bisa. Nah, seandainya saja kita pilih bentuk lingkaran, maka sebaiknya titik nolnya itu berada di tengah-tengah ini dan berada di atas, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita atur dalam pertemuan kita kali ini. Sepakat saya dulu kali ini kita pilih dulu bentuknya. Material adalah bentuk lingkaran, ya, dengan diameter 100 mm dan ketinggian. Di sini kan gambar jadinya 45. Logika kita adalah harus ada bagian yang tercekam. Kali ini kita misalkan yang tercekam itu di bagian bawah. Jadi ini material kita lebihkan tidak 45 mm, tapi kita lebihkan 6 mm misalnya, menjadi 51 mm dengan titik nolnya berada di atas. Kita lakukan pengaturannya di CAM. Penggambaran gambar dua dimensi di CAM sudah membuat titik nol itu berada di tengah. Berarti untuk sumbu X dan sumbu Y sudah di tengah. Tinggal pengaturan sumbu Z-nya saja yang harus kita atur. Mengaturnya bagaimana? Kita klik dulu properti di sini. Nah, kita klik stock setup. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau untuk material yang bentuknya persegi seperti ini. Bagaimana kalau materialnya bentuknya silindrikal? Ya, tentunya kita pilih yang silindrikal. Dan kita berharap posisi pengerjanya kan dari atas tadi ya. Kita ganti nih ke Z. Nah, seperti ini. Berarti kita masukkan di sini diameternya 100 mm. Kemudian tinggi material awalnya kita buat 51 mm sesuai dengan yang tadi kita rencanakan. Nah, ini saya masih mengatur material. Saya belum mengatur stok origin atau mengatur titik nolnya. Coba saya okekan saja dulu apa yang terjadi ya. Saya klik oke. Untuk melihatnya kita lihat pada pandangan isometri. Nah, coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ternyata tanpa kita mengatur tadi stok origin, maka titik nolnya sekarang berada di bawah. Sementara dalam praktek di pemesinan kita berharap nolnya itu berada di atas. Ya, nolnya itu berada di atas ini, tidak di bawah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita harus memikirkan proses phasing, ya. Phasing saya rencanakan tebalnya itu nanti 0,5 mm, ya. Untuk itu harus saya lakukan lagi pengaturan titik nolnya dan memperhitungkan untuk phasingnya.
kembali lagi kepada stock setup di sini. Nah, di sini ya. Ini kalau saya ketikkan di sini ya. Saya ketikkan minus 51. Apa yang terjadi? Saya okekan dulu coba. Nah, seperti ini. Apa maksudnya ini? Titik 0 tepat berada di permukaan atas benda kerja. Saya lihat dari pandangan depan. Nah, ya, titik 0 tepat pada permukaan atas benda kerja. Apakah dengan cara seperti ini bisa? Bisa. Ya. Kalau kita tetapkan titik 0-nya itu berada di permukaan atas benda kerja, sementara kita nanti melakukan phasing, ya. Jadi bisa juga dilakukan. Caranya bagaimana nanti? Kita lakukan penyetingan nanti di mesin, kita atur sedemikian rupa 0-nya itu di bawah. Di sini kira-kira setengah mili. Nanti lakukan proses pemesinan cam-nya seperti biasa, ya. Tidak ada penyetelan khusus, maka akan terproses itu. Cara kedua adalah kita pertahankan posisi 0-nya seperti ini, namun untuk pemrograman berikutnya kita perhitungkan yang setengah milinya. Jadi terus setengah mili. Kalau kita mintanya kedalamannya 2,5, kita programkan 3 mili karena ada setengah mili yang tadi untuk phasing. Nah, saya akan menggunakan cara yang lain, Bapak Ibu sekalian. Cara yang lain, saya ganti lagi stok setupnya ini, tidak 51, tapi minus 50,5. Apa yang terjadi? Saya okekan. Saya lihat dari pandangan depannya. Nah, ini. Bisa diperhatikan sedikit. Ada jarak setengah milimeter tadi ini. Iya. Kenapa? Karena saya buatkan negatif 50,5. Kalau 51 kan rata. Saya berharap titik 0-nya itu untuk sumbu jet itu tidak tepat berada di permukaan, tetapi berada di dalamnya ini, ya, di dalam benda kerja sebesar setengah milimeter. Untuk apa? Karena setengah milimeternya ini akan saya peruntukkan untuk proses phasing, sehingga untuk pemakanan berikutnya real. Kalau dalamnya 2 mili, kita programkan 2 mili. Dalamnya 5 mm, kita programnya 5 mm seperti itu. Itu gunanya mengapa saya buat titik 0-nya itu tidak berada di permukaan atas, namun setengah milimeter di dalam arah sumbu jet. Kalau sumbu X dengan sumbu Y sudah tepat, yaitu berada di tengah-tengah dari benda kerja. Saya kembali ke pandangan isometri. Demikian saja Bapak dan Ibu sekalian, cara kita mengatur material, ya, dan pengaturan titik 0 untuk contoh yang akan kita kerjakan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.